Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Edi Meyer dari GPIB Jemaat di Sejahtera Bandung. Dalam program Morning dan Night Call GPIB. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu. Karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Mulai dari pagi hari tadi hingga memasuki malam hari ini. Sebelum kami memasuki malam peristirahatan kami saat ini. Kami bersama hendak merenungkan firman Tuhan. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Agar supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu, kami dapat mengerti dan pahami dengan baik. Sehingga biarlah firman Tuhan menjadi bekal dan pedoman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 13 yang berkata demikian. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menghuduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu. Jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini, dan ditambah lagi terjadinya pemberlakuan pembatasan kegiatan dalam masyarakat atau PPKM ini diberlakukan karena situasi pandemik COVID-19 semakin meningkat, di mana semua kegiatan kerja, sekolah, bisnis, perdagangan itu harus dibatasi dan jika perlu itu bisa dilaksanakan dari rumah. Maka yang terjadi adalah waktu yang hanya 24 jam dalam satu hari dirasakan kurang untuk sebagian orang karena memang mengejar kebutuhan-kebutuhan hidup.
Padahal Tuhan mengatur tatanan hidup ini bukan selalu untuk bekerja, tapi ada waktu untuk beristirahat. Saudara-saudara, di tengah situasi kehidupan yang sekarang ini sama-sama kita hadapi, ada juga orang-orang yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan di tengah-tengah situasi yang sulit, sehingga tidak lagi menghargai hidup orang lain, tidak lagi menghargai sesama yang lain yang sama-sama sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah itu yang Allah kehendaki? Marilah kita sebelum memasuki malam peristirahatan di malam ini, kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat tadi, yang mau menegaskan apa yang Tuhan mau dan kehendaki bagi umat Israel sebagai umat Allah, untuk umat memperhatikan dan juga memberlakukannya. Yang namanya tahun Yobel atau tahun yang ke-50, di mana kepemilikan tanah prinsipnya adalah Tuhan sebagai pemiliknya. Umat hanya dipercayakan untuk mengelolanya. Dan Tuhan akan menghidupkan dan mensejahterakan mereka melalui tanah yang dikelola oleh mereka secara bertanggung jawab untuk mensejahterakan seluruh umat Israel. Oleh karena itu, saudara-saudara, di tahun Yobel, ketika dalam keadaan tidak ideal, misalnya ketika satu keluarga terpaksa menggadaikan tanahnya kepada orang lain, Tuhan mengatur tentang hukum kekudusan bagi keluarga tersebut untuk memiliki hak menebus tanah itu. Bila tidak sanggup, maka pada tahun Yobel tanah tersebut tetap harus dikembalikan kepada keluarga pemilik yang semula. Apa maksud daripada peraturan ini? Peraturan ini dibuat untuk mencegah tuan-tuan tanah yang serakah, yang menimbun kekayaan di atas penderitaan orang lain. Bukankah hal yang sama juga terjadi pada saat ini? Di mana kita tahu sama-sama situasi kita ini membuat kita susah. Tapi ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencari keuntungan di atas kesusahan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penghayatan atas kehendak Tuhan bagi umat Israel, begitu juga ini berlaku kepada kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, supaya kita ikut berperan dalam membebaskan manusia yang sedang mengalami penderitaan oleh berbagai kehilangan karena keserakahan orang lain. Sebelum kita beristirahat, mari renungan firman Tuhan ini, agar ketika kita akan memulai kehidupan yang baru, firman Tuhan ini
menjadi landasan untuk kita hadirkan kehendak Tuhan di dalam kenyataan hidup ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih, selamat malam, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami akan membaringkan tubuh dalam peristirahatan ini, sambil merenungkan firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menganugerahkan hari yang baru dalam kesempatan kami melakukan kerja dan aktivitas kami, firman-Mu ini menjadi landasan kami untuk kami berlakukan di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam.